Assalamualaikum. Soal rambut itu kayaknya sepele ya. Entah terus beruban, kusut, jabrik, menipis, botak, pitak, ketombe, dan seterusnya. Sepanjang makin hari kita makin bertakwa kepada Allah. Sorry, wong soal rambut terus nyambernya kepada keimanan. Tapi nangkep kan ya maksudnya? Soal rambut itu sepele, begitu dijejerin sama keimanan dan ketakwaan, kerasa deh tuh, kebanting. Ya. Akan tetapi lah ini, di zaman kekinian yang sepele-sepele gitu ada aja tuh yang bahas. Bahkan perusahaan kosmetik rela keluar duit iklan miliaran hanya untuk membesar-besarkan masalah ketek dekil. Supaya dagangan mereka deodoran laku. Silakan aja kalau ini dianggap intermezzo atau selingan. Yang mau kita jawab sekarang adalah pertanyaan sederhana ini. Bisakah autofagi dan stem cell itu membalikan uban rambut yang putih atau mirip dengan itu kalau rambut yang menipis atau yang botak? Bisakah dipulihkan subur lebat dengan autofagi dan stem cell? Jawabnya tentu aja gampang, bisa. Nah, stem cell ini kalau bisa dimunculkan dengan racikan tepat, jangankan sekedar uban atau kebotakan, tikus-tikus yang dibikin cacat tulang belakangnya aja, sampai lumpuh itu bisa terpulihkan, sampai bisa jalan lagi. Akan tetapi, lah ini, untuk dapat racikan yang tepat, ini tricky. Mau pakai apa? Pakai injeksi dan operasi gitu. Ngeri itu metodenya. Dan kalau salah-salah treatment, malah jadi kanker ganas. Widih. Kalau yang itu lingkupnya di luar kanal kita. Kanal kita fokusnya yang cara-cara alami. Cara alami yang sering kita bahas, extended fasting. Tapi kalau kelas berat, ini idem. Kelasnya kelas ngeri. Dampak jangka panjangnya masih banyak diperdebatkan oleh para ahli. Dan coba aja dipikir, kalau kalian puasanya jeder 72 jam gitu, sebulan paling sekali. Lebih dari itu, autofaginya dapat, perontokannya tuntas, tapi rebuildingnya, stem cell-nya, walau-walau. Udah gitu, kalau keseringan, hormon stres pun menunggi. Dan akibatnya apa? Belum ada yang meneliti secara tuntas. Ujungnya, urusan rambut nggak beres, kalian malah tepar. Janganlah ya. Paling pol yang bisa kalian lakukan itu, extended fasting yang ringan-ringan, yaitu yang kelasnya 21-24 jam. Kalaupun lebih dikit. Tapi konsisten, rutin seminggu sekali kek. Kalau baru-baru, kalau mau lebih intens, bisa seminggu 2 kali, model puasa Senin Kemis, atau seminggu 3-4 kali, kayak model puasa Daud. Akan tetapi, kalau yang kelas ringan ini, harus dibarengi dengan sejumlah laku yang kemarin sudah kita bahas, yaitu antara lain pertama, disiplin harian harus bagus, siang hari aktif, cukup kena sinar matahari, menjauhi yang toksik, dan nyeklik dengan ritme sirkadian atau jam biologis kita. Kemudian, tidur juga harus cukup, kuantitasnya memadai, kualitasnya prima. Ketiganya, hindari hal-hal lain yang meredam autofagi dan stem cell. Kemudian, optimalkan asupan-asupan yang merupakan boosternya autofagi dan stem cell. Makanan yang mengandung spermidin, dibanyakin makan sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Kita punya beberapa seri itu tentang itu, silahkan ditonton lagi kalau lupa. Terus ya dilakukan aja hal-hal lain lagi yang bikin optimal dua penjuru kesehatan holistik manusia, yaitu gut microbiome dan mitokondria sel-sel. Kalau itu dilakukan, dijamin sih kesehatan holistik membaik, healing dan rejuvenation juga jos. Kecuali kalau Allah mentakdirkan yang lain. Terus kesamber sapi ngamuk misalnya, atau kecemplung sumur, beda cerita. Kalau umur masih mudaan, misalnya baru kepala 3 awal atau lebih muda lagi, yang kondisinya secara umum masih prima, maka rambut botak atau uban-uban itu bisa mengalami pembalikan. Banyak tuh testimoni-testimoninya, silahkan aja googling, misalnya dengan kata kunci gray hair reversal. Sekali lagi, itu kalau masih relatif muda dan prima. Kalau yang umur kepala 4 ke atas, gimana? Nah, ini sedikit lebih tricky, mohon maaf ya. Oke lah, kalau kalian meraktekin itu semua, terus autofagi dan stem cell lebih muncul dari biasanya, mestinya sih dalam 2-3 bulanan juga akan ngerasai perubahan yang nyata. Cuma, tubuh kita ciptaan Allah ini canggih dan pintar. Sama aja lah kalau kalian punya mobil butut, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, yang pertama kalian garap mungkin mesin kaki-kaki kayak gitu, dan bukannya kalian mengutamakan spoiler samping atau kaca spion kiri. Nah, yang diutamakan oleh tubuh kita juga sama, organ-organ yang lebih vital duluan, otak, liver, ginjal, jantung, paru-paru, saluran darah, saluran cerna, kayak gitu. Kalau nanti yang pokok-pokok itu udah beres dan masih ada kelimpahan sumber daya, baru deh diatasi rambut botak dan uban tadi itu.
Yang muda sebetulnya sama juga sih, cuman kan kalau masih muda itu ibaratnya kayak mobil second tahun muda gitu. Pemiliknya bisa cepat ngurusin spoiler dan kaca spion, karena yang lain-lain belum banyak masalah. Terusnya lagi ya, kalaupun urusan yang vital-vital tadi udah beres, membalikan kebotakan dan uban secara alami dari dalam, kalau ubannya udah terlanjur merata-rata kayak saya gini, bisa perlu waktu lama. Gambarannya gini ya, rata-rata orang Asia seperti saya ini, di kepalanya itu ada 100 ribuan sel rambut. Kalau etnis lain ada yang lebih banyak, ada yang lebih dikit. Kalau nggak percaya, silahkan dihitung sendiri, capek deh. Nah, secara harian, yang ganti rambut baru itu seratusan helai saja. 100 rontok, terus muncul 100 bibit rambut baru. Kayak gitulah kira-kira. Kalau dikencengin dengan suplemen-suplemen dan segala jurus tadi, paling pun meningkat jadi 200 titik rambut, atau sekitar itu menurut para ahli. Nah, kalau nunggu keganti semua rambut sekepala, sampai ubannya hilang semua, itu bakalan perlu sekitar 1000 hari jadinya guys, alias 3 tahun. Kalau dikencengin, ya mungkin bisa memendek jadi 18 bulan gitu deh. Lama bener ya. Capek nggak sih nunggunya? Mesti sabar kali ya. Kalau saya ya, nggak tahu kalau kalian. Andai kan bener memang 3 tahun bisa, ya kita telatenin aja lah. Demi menjaga amanah kehidupan. Ngapain juga belum kita nyerah duluan. Iya nggak? Cuma di balik cerita ini, ada satu ilmu healing rejuvenation yang penting. Mungkin kalian udah perhatiin juga, mungkin juga belum. Jadi gini ya, kalau kalian meraktekin jurus-jurus holistik, terus sampai ada perbaikan di rambut, entah ubannya berkurang, botaknya berkurang, atau rambut yang tipis kembali menebal, oh boy, kalian itu juara, alhamdulillah, wa syukurillah, asli ini. Kalau itu terjadi, kalian mesti sharing kemana-mana. Dan para penggiat kesehatan holistik tentu pada pengen tahu, berduyun-duyun belajar sama kalian. Soalnya yaitu tadi, kalau healing rejuvenation-nya udah sampai ke ujung rambut, itu dalam banget guys. Itu artinya, untuk segenap organ vital, pastinya healing rejuvenation-nya udah nggak karuan. Dulu ada senior saya, udah lama gitu, dia kena kanker getah bening, terus bertekad sembuh dengan kombinasi treatment medis dan puasa diet yang intensif. Hasilnya wow, menurut saya rada ajaib. Setelah sembuh tuntas, itu kepalanya yang semula botak habis, rambutnya numbuh lagi dan semuanya hitam, tidak ada uban satupun. Beliau terus pensiun dan hidup tenang di daerah Majalaya Banjaran sana kalau tidak salah. Cuma berhubung waktu itu belum ada sosmed, jadi nggak sempat sharing kemana-mana. Mungkin sekarang dah almarhum juga, walau alam. Congratulations bener tuh kalau kalian bisa sejauh itu. Tapi kalaupun enggak, sekali lagi ya, yang penting itu bagi semua pejuang dimanapun berada, kesehatan holistik. Jadi, andaikan pun rambut putih kalian tetap putih dan nggak berkeming setelah kalian lancarkan berbagai jurus holistik, kalau secara umum kesehatan kalian jadi membaik dan lebih prima, itu sudah berkah yang luar biasa dan layak disyukuri, ya kan? Oke, segini dulu. Terima kasih.